Oke, sekarang kita masuk dalam keluaran, bilangan 7 ya. Ya, seperti tadi saya bilang, di antara 5 buku yang ditulis oleh Musa, 5 buku pertama Pentateuch ini, chapter di sini ini bilangan 7 adalah bilangan yang paling terpanjang. Oke. Sebelumnya, mari kita buka Keluaran 40. Kita nggak usah baca, cuman kita lihat judulnya aja. Keluaran 40. Keluaran 40 ya. Apa judulnya ibu-ibu? Keluaran 40? Musa mendirikan kemah suci. Nah, ya, kemah suci itu di set up, diberdirikan ya. Tadi sebelumnya kan cuman perintah bawa kain ini, bawa ini, tapi sekarang di Keluaran 40 yang namanya bait suci, tabernakel itu di set up. Ya kan? Pada saat itu kapan di set up? Ingat enggak? Hari pertama, bulan pertama, pada tahun yang kedua, setelah bangsa Israel itu dikeluarkan dari Mesir, ya di Keluaran 40 itu tabernakel diberdirikan. Oke. Kalau kita ingat, kembali lagi sekarang Keluaran 25. Ayo, Keluaran 25. Saya mundur sedikit supaya kita semua ingat ya. Judulnya apa? Keluaran 25. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Apa? Apa? Petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Oh, oke. Kalau bahasa Inggrisnya persembahan untuk kemah suci. Offerings for the tabernacle. Persembahan, ya. Jadi di dalam Keluaran 25 itu 12 suku bangsa Israel, mereka diperintahkan untuk membawa persembahan-persembahan pada saat itu kepada Musa, diperintahkan oleh Tuhan ya. Persembahan-persembahan itu untuk Tuhan dan dipergunakan untuk para imam dan Lewi yang nantinya bekerja di tabernakel ya. Para imam dan Lewi. Pada saat itu kalau kita ingat, bangsa Israel itu sangat generous sekali ngasih-ngasih barang ya untuk mendirikan tabernakel, terus barang-barang di dalamnya, ya kan? Nah, sekarang yang bilangan 7 ini ya, di dalam bilangan 7 ini mereka membawa juga offering. Ya, offeringnya juga untuk tabernakel, tapi bedanya saat ini di bilangan 7 ini sepertinya sama dengan Keluaran ya, sama-sama kasih offering ya. Tapi bedanya yang ini adalah untuk pelayanan. Untuk pelayanannya, untuk aktivitas di dalam tabernakel itu ya. Untuk maintain tabernakelnya, untuk aktivitas dan pelayanan. Nah, ini 12 hari kan. Saya jadi ingat lagu bahasa Inggris. On the first day of Christmas, my true love gave to me. Nah, ini ada yang ganti gini. On the first day of first month, I give my true love gift. Ya, on the first day, on the first month, on the second year, ya, I give my love, I give my true love gift. Aku memberikan Tuhan a gift. Ya, hari pertama, hari kedua, 12. Waktu saya baca ini loh, kok cocok banget sama lagu-lagu itu. Harusnya kita bikin lagu-lagu itu 12, tapi 12 suku ya. Cocok sekali ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam sini seolah-olah diulang-ulang. Ngasihnya di-repeat ya, diulang-ulang terus ya. Nah, dalam hal ini tadi ada yang bertanya apakah 12 bulan, 12 tahun, ternyata ini 12 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya. Ini semua berhari-hari ya. Nah, kita melihat di sini ya, ini penting sekali yang harus kita pelajari di sini penting. Karena apa? Ada berhubungan dengan
kehidupan kita sehari-hari. Alkitab itu kan semuanya itu meskipun satu sejarah yang harus kita baca, kita ketahui, tapi sebetulnya itu semua poinnya itu ke siapa? Ke Jesus, dan poinnya buat kita, ya, yang bisa kita selesaikan dan praktekkan. Nah, kita lihat di sini, ditulis tadi semua sudah sharing ya. Mereka itu ditulis lengkap apa yang dibawa ya. Hadiah apa yang dibawa, offering apa saja, binatangnya apa saja yang dibawa, beratnya juga ditulis, betul nggak? Terus leadernya juga namanya ditulis, kemudian sukunya juga ditulis, dan harinya juga ditulis. Lengkap loh ini. Jadi saya ulangi lagi, apa yang dibawa, leadernya, sukunya, hari apa, harinya, semuanya ditulis, bahkan kadang-kadang diulang 2 kali. Ya, ini juga leader-leader ini juga kita sudah tahu namanya di bilangan 1, bilangan 2 kita sudah tahu. Dan kalau kita perhatikan ternyata barang-barang yang dibawa ini sangat mahal nilainya pada saat itu. Sangat mahal, bayangkan perak ya, ada yang emas, terbuat dari emas. Itu sangat-sangat mahal nilainya. Berarti kita melihat di sini pemberian mereka itu sangat generous ya. Sangat generous, nggak tanggung-tanggung pemberian mereka. Dan mereka itu memberikannya dengan rasa hormat. Karena apa? Setiap suku diberi kesempatan untuk memberi per hari suku apa, hari kedua suku apa, dan mereka tidak satupun yang melewatinya. Tidak ada yang lalai. Oke? Bukan itu saja, apa yang diberikan itu mahal dan sangat berguna. Di situ menunjukkan mereka punya generosity, dan mereka bukan hanya generosity saja, mereka benar-benar mempraktekannya. Sampai kita melihat di sini total ya. Total daripada yang diberikan, kita total jumlahnya ya, semuanya ya. Dari ayat 84 sampai ke 88, kita lihat ada 12 piring perak, silver plate totalnya. Terus 12 mangkok perak, ada 12 piring emas. Bahkan jumlah total juga ditulis, yang perak totalnya beratnya itu 2.400 shekel. Kalau yang emas totalnya beratnya 120 shekel beratnya itu. Nah, saya berusaha untuk mencari dengan nilai yang sekarang saya nggak dapat. Itu pasti mahal sekali. Bahkan kamu kalau baca di ayat yang terakhir 84 sampai 88, itu jumlah binatangnya itu juga untuk korban bakaran, ada 12 young bulls, 12 rams, 12 lamb ya, binatang domba. Yang untuk korban pengakuan dosa ada 12 kambing. Yang untuk fellowship offering ya, satu offering untuk fellowship ada 24 ox, 60 ram, 60 goat, dan 60 lambs ya, kambing. Jadi itu semuanya ditotal semua. Nah, saya pikir ini apa maksud Tuhan? Ya, apa maksud Tuhan untuk nulis ini semua? Bahkan kalau kita melihat lagi di ayatnya yang pertama, sebentar ya. Sebentar, ayat yang ke-6. Bilangan 7 ayat ke-6, bukan saja mereka itu setiap suku itu membawa offering ya. Di sana Musa juga membagi kereta dan kerbau, ya kan? Suku Gershon dia mendapat 2 kereta dan 4 kerbau. Suku Merari dapat 4 kereta dan 8 kerbau. Suku Kohat saja yang tidak mendapatkan apa-apa, ya kan? Karena mereka harus mengangkat di atas bahu yang menggambarkan tanggung jawab.
Saya kan pernah sharing di sini ya, di grup ini ya. Kalau kita pada saat itu menjadi grup Kohat, kita pasti iri, betul nggak? Kenapa kok Gershon sama Merari dikasih kereta, aku nggak dikasih, ya? Mungkin suku Gershon juga iri. Kenapa keretaku cuma 2? Suku Merari keretanya 4. Ya, kerbauku cuma 4, suku Merari 8, ya. Jadi itu pasti ada rasa iri kalau pada kita zaman hari ini. Oke. Tapi kita tahu apa yang leader kita, apa yang Tuhan kita percayakan sama kita, itu semua ada tanggung jawab masing-masing. Oke. Nah, apa yang kita pelajari dari semua ini? Kok diulang-ulang terus, seolah-olah apa ini cuman tulis gini aja kok dimasukkan ke dalam Alkitab. Nah, mari kita belajar dulu apa yang ada di dalam Perjanjian Lama, apa yang ada di Perjanjian Baru, terus apa yang Tuhan mau kita belajar. Oke? Pertama-tama mari kita buka 2 Samuel 23. Mari kita melihat apa yang ditulis oleh Daud. 2 Samuel. Bentar ya. Bentar saya buka bahasa yang Indonesia. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Halo Grace, apa kabar Grace? Sudah lama nggak muncul. Oke, mari kita lihat 2 Samuel 23 ayat 8. Ayat 8 sampai, waduh panjang sebetulnya, sampai 39. Oke, mari kita baca. Mari kita baca, cepet ya. Siapa yang mau baca ini? Ayo. Satu. Apa, Cik? Hah? Samuel 2, Ya. 2. Samuel 23 ayat 8 sampai 39. Kalau ya nanti kalau kepanjangan saya stop ya. Ayo, siapa yang mau baca? Cilani Jong, baca ya. 2 Samuel 23 ayat 8. Iya. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibaal orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi, ya termasuk ketiga pahlawan itu, ia ada bersama-sama dengan Daud. Ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Stop. Lompat ke 18. Abisai anak Yoab, anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Ayat 20. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Ayat 24. Asael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. Sama orang Harod, Elika orang Harod. Heles orang Palti, Ira anak Ikes orang Tekwa. Abieser orang Anatot, Mebunai orang Musa,
Zalmun orang Ahohi, Maharai orang Netofa. Oke, stop. Terus sampai baca selesai. Nah, kamu lihat di sini, Daud pun dia tidak pernah melupakan nama-nama panglima-panglima orang-orang yang membantu dia dalam berperang. Ditulis juga satu-satu, dicatat semuanya satu-satu. Oke? Kamu lihat di sini, apa yang Tuhan ajarkan, satu-satu dicatat. Mari kita sekarang buka kehidupan Paulus di Roma 16. Roma 16. Di dalam perjanjian baru ya. Roma 16. Kalau nama-namanya disebut satu-satu itu kayak susah-susah sekali ya. Tapi sama Daud tetap ditulis. Demikian pula dengan siapa? Dengan Paulus. Ya. Paulus itu baca aja ayat 21. Baca ayat 21 sampai ayat 24 ya. Oke, baca. Siapa yang mau baca? Yang sudah buka, siapa mau baca? Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Salam kepadamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Oke, kalau baca terus ya yang pasal 16. Sebetulnya di dalam itu saya lompat ya. Kalau baca dari pasal 16, dia itu mulai ayat 7. Salam kepada Andronikus, Yunias, ya. Terus ayat 8, salam kepada Ampliatus, salam kepada Urbanus. Jadi di dalam Roma 16 ini Paulus itu menulis 26 nama yang dia sebutkan masing-masing ya dalam yang membantu dia di dalam pelayanannya dia. Baik di dalam kota-kota yang dia kunjungi, di dalam missionary tripnya dia kunjungi semuanya itu ya. Bayangin kita melihat bahwa Paulus adalah seorang rasul yang sangat besar ya, sangat terkenal, sangat dahsyat ya. Dia juga missionary, evangelist, tapi dia juga memerlukan orang-orang di mana supaya tugas-tugasnya bisa diselesaikan. Itu pun dia tulis satu-satu. Kalau kita melihat buku-bukunya yang ditulis oleh Paulus, di belakang-belakangnya selalu ditulis. Dia mengucapkan terima kasih kepada siapa ditulis. Ya, kita melihat di sini, Alkitab mencatat, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, bahwa setiap nama itu ditulis. Kenyataannya, Tuhan itu mencatat dan menulis dan menyimpan setiap nama dan setiap hal-hal yang kita lakukan maupun yang kita berikan. Itu semuanya dicatat, ya. Karena apa? Dia mengasihi anak-anaknya dan dia itu mengasihi orang-orang yang percaya. Tuhan mengasihi seluruh dunia, ya. Tapi hanya barang siapa yang percaya kepada Dia yang beroleh selamat, ya. Dia mengasihi semuanya. Dan mari kita buka Yohanes 10 ayat 3. Ini kita sekarang belajar tentang Tuhan, bagaimana itu Tuhan mengasihi kita ya. Yohanes 10 ayat yang ketiga. May I baca? Oke. 10 ayat yang ketiga. Iya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menurutnya keluar. Menuntunnya keluar. Nah, dengan kata lain, Tuhan itu mentahu suara kita, domba-dombanya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dengan kata lain,
tidak ada dari dombanya yang ketinggalan, yang terlupakan, semuanya diingat, dan dia tahu setiap nama, dan semuanya direkod secara individual, itu direkod sama Tuhan ya. Mari kita buka lagi Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayatnya yang ke-20. 10 ayat 20, ayo. Siapa yang mau baca? Oke. May I? Ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu jatuh kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, didaftar ya. Bukan saja Tuhan mengenal kita setiap nama, memanggil kita setiap nama, bahkan terdaftar di surga. Filipi 4 ayat 3. Filipi 4 ayat 3 ya. Ayo, siapa mau baca? Filipi 4 ayat 3. Di 4 ayat 3 ya. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugus, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, ya, bahkan bukan saja nama-nama setiap domba-dombanya, bahkan yang melayani pun semuanya tercantum di dalam dan terdaftar di dalam surga. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan nantinya, Tuhan akan melihat kita secara individu, ya kan? Bertemu muka dengan Dia. Makanya keselamatan itu individual, ya. Kita boleh berdoa untuk suami, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk teman, tapi keselamatan itu sangat pribadi sekali antara Tuhan dengan kita, ya kan? Mari kita melihat 1 Korintus 4 ayat 5. 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-5. Karena itu janganlah menghakimi, gitu ya. Karena itu jangan menghakimi sebelum waktunya. Enggak. Sebentar. Sorry. 1 Korintus, maaf saya itu 1 Korintus 4 ayat 5. Ya, ayo. Ya, betul Tante. Itu karena Ya. itu. Ya. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperhatikan apa yang direncanakan di dalam hati. Iya. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Iya, Amin. ya. Apapun yang tersembunyi dari hadapan orang, tapi yang ada di dalam hati kita, ya kan? Itu pun kita melihat akan kita mendapat pujian dari Allah. Meskipun orang tidak melihat di luarnya, cuman ada di dalam hati. Ya, kamu lihat di sini Tuhan kita mengajar kita itu ya, dia kasih contoh dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan untuk hidup kita sendiri ya. Jadi semuanya itu akan menerima pujian dari Tuhan. Yang terakhir 1 Korintus 3 ayat 8. Ayo, 1 Korintus atasnya 1 Korintus 3 ayat yang ke-8. Baik yang menekan maupun yang menyiram adalah sama, dan masih akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Nah, ya, kamu lihat di sini, yang menyiram maupun yang menanam masing-masing akan menerima upahnya. Jadi sebetulnya pelayanan kita itu sebetulnya adalah bergandengan tangan. Ya kan? Contoh, kalau bikin retreat misalnya, oh ada bagian pembicaranya,
ada bagian gamenya, ada bagian bersih-bersihnya, ada bagian masaknya, semua masing-masing ada bagiannya sendiri. Bahkan mungkin loh ya, mungkin bagian yang terkecil yang tidak bisa dilihat oleh manusia pun, misalnya, waduh tisu kamar mandinya habis ini, waduh saya ganti tisunya, tisu papernya saya gantikan. Hal yang kecil itu semuanya dicatat dan dilihat oleh Tuhan. Kita ini adalah satu kelompok anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi di dalam berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada tanggung jawabnya. Betul nggak? Tanggung jawab kita apa? Memberkati orang lain. Betul nggak? Karena apa? Tuhan itu mau kita menjadi orang-orang yang generous. Orang-orang yang suka memberi. Orang-orang yang mensupport gereja lokal. Jadi ingat, supportlah gereja di mana kalian berjemaat dulu sebelum memberikan kepada yang lain. Disupport dulu gereja lokalnya. Dan kemudian baru kita itu menolong pelayanan atau pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. You know, di mana saja yang Tuhan taruh di dalam hatinya kita. Waduh, saya nggak punya kekuatan untuk memberi. Nah, masalahnya begini, ingat, pemberian yang diberikan oleh bangsa Israel, ingat nggak ceritanya dulu waktu kita belajar Keluaran, itu sebetulnya bangsa Israel tidak punya kemampuan untuk memberi loh. Karena mereka kan budak baru keluar dari tanah Mesir. Ya, tapi ingat, Tuhan yang memberikan mereka kekayaan dari orang-orang Mesir itu. Dibawa keluar. Dan kekayaan itulah yang diberikan, disuruh sama Tuhan untuk memberikan untuk pembangunan Bait Allah. Jadi sebetulnya tangan kita ini adalah cuman apa? Kepanjangan tangan Tuhan. Ya, mari kita buka 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Nah, waktu tadi saya buka Keluaran 40 itu kan offering buat tabernakel. Oke. Kemudian yang ini kita melihat offering untuk pelayanan Tuhan. Nah, sekarang di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15 itu kita sowing generously ya. Sowing itu menanam dengan generous. Menabur dengan generous ya. Oke, baca ayat 6. Baca ayat 6. Ini hari ini tentang memberi ya, tentang memberi, tentang dicatat sama Tuhan apa yang diberi, siapa yang memberi, pemberiannya untuk apa, semua dicatat sama Tuhan, setiap individu ya. Oke, mari kita baca ayat 6 dulu. Siapa yang mau baca? Ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Stop. Gampang kan pengertiannya? Yang nabur dikit, menuai sedikit. Yang menabur banyak, menuai banyak. Ya. Tapi jangan, aku mau menuai banyak, saya tak nabur banyak. Ngerti ya? Motivasinya itu loh, Tuhan tahu. Jangan gara-gara aku mau berkatnya, baru aku nabur. Lah salah toh. Ya. Bener nggak? Carilah dahulu kerajaan surga dan seluruh isi dan kebenarannya. Yo, seek first the kingdom of God and its righteousness, then everything else will be added to you. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seperti contohnya gini, kamu kalau beli mobil dapat bonus kipas angin. Masa kamu mau dapat kipas angin gara-gara dapat kipas angin mau beli mobil? Enggak kan? Maksudnya beli mobilnya itu bonusnya tuh nanti sendiri, sama juga dengan kamu cari Tuhan dulu dan kebenarannya. Bonusnya itu nanti berkatnya. Ngerti ya? Jadi siapa yang menuai sedikit, menabur sedikit, menuai banyak, menabur banyak. Gampang ini. Ayo lanjutkan lagi Lola. 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah,
Jangan gara-gara waduh aku tadi ditegur, waduh aku dikejar-kejar, belum bayar ke puluhan, dikejar-kejar ya, padahal hati tidak rela, tapi karena dikejar-kejar ya. Jangan. Alkitab mengatakan kamu harus memberi dengan sukarela. Sukarela itu utamanya ya. Bukan angkanya, bukan jumlahnya, sukarela. Ingat, seorang janda dan orang kaya yang ngasih sedikit, janda yang tidak punya, dia memberi, janda itu sebetulnya lebih kaya daripada orang kaya itu. Ya? Iya, Pak Guru Quick, Pak Guru Quick. Apa itu? Suaminya Liana Quick. Suaranya keras. Oke, ayo ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Oke, kamu kecukupan, malah kamu punya kelebihan dalam berbuat baik. Itu kasih karunia Tuhan. God is able to make all grace abound. Bukan kekuatan kita. Bukan, waduh kita banyak uang terus kasih. No, it's His grace. Grace-nya dia itu yang mengikat kamu sehingga memampukan kamu untuk apa? Untuk supaya kamu bisa memberi. Kapan? Setiap saat dan kapan saja. Itu kasih karunia Tuhan yang mengelilingi, yang memampukan kita. Oke? Sehingga kamu itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi, sama sekali tidak ada kesombongan yang diambil kalau kita mengerti ini. Tidak ada satu pride, tidak ada satu kebanggaan yang kita bisa ambil sama sekali. Karena kemampuan memberi yang berlebihan, mempunyai sesuatu untuk memberi, itu karena kasih karunia Allah yang memampukan kita. Oke? Sekarang ayat 10. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk Stop. makan. Siapa yang menyediakan? Iya. Bapak. Bapak yang menyediakan benih untuk menabur. Makanya tadi saya suka omongannya siapa? Cik Marta ya. Jangan ejer-ejer. Kalau melayani Tuhan, gini ya. Wah, saya enggak ejer-ejer kok. Kasih ya kasih. Tapi ada orang ejer-ejer soal jemput-menjemput loh. Bener loh. Soal jemput, aku bisa nggak jemput aku, padahal orang tersebut bisa nyetir, orang tersebut punya mobil, lain lagi ya kalau mobilnya dipakai lah, itu punya alasannya. Tapi Tuhan tahu hati loh ya, Tuhan tahu hati. Bukan setiap orang yang punya mobil minta dijemput itu salah, enggak loh ya, enggak ya, jangan salah paham ya. Tuhan tahu hati, ya. Ada orang yang memang sudah bisa nyetir, punya mobil, dia emak lah kalau aku nyetir nanti aku diikutin si A, diikutin si B. Jangan ijir-ijir. Ya, karena Tuhan sendiri yang supply kamu uang untuk beli bensin. Kalau kamu itu untuk pelayanan. Tuhan sendiri yang mensuplai segalanya kebutuhan untuk pelayanan. Siapa yang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun? Saya percaya seperti Ibu Marta, Shelfie ya, yang hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani begitu lama, itu yang menyediakan biji untuk menabur itu Tuhan sendiri. Betul enggak Cik Marta? Sama Shelfie. Semua Tuhan yang sendiri, bukan kekuatan kita. Itu semua Tuhan yang menyediakan ya. Jadi jangan ejer-ejer sama Tuhan mengenai, kalau uang mungkin saudara enggak ejer, tapi dalam hal-hal lain ada yang masih ejer-ejer. Oke, maaf. Ini benar-benar Tuhan yang menegur kita semua ya. Karena dia yang supply bijinya untuk menabur ya. What is ejer-ejer? Hi Edwina, good to hear from you. Oh,
Edwina. So Saya tadi juga mau tanya sebenarnya. Ejer-ejer bahasa Jawa. Hitungan. Ejer-ejer hitung-hitungan. Jangan Oh. hitungan. jangan hitungan ya. Jangan hitungan untuk apa namanya? Untuk melayani Tuhan. Karena gini ya. Kalau konsentrasinya kita, waduh, aku habis gini jemput si A, terus jemput si B. Aduh, capek. Ya terang capek pikirannya jemput si A si B. Tapi kalau pikirannya gini, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Aku Tuhan jemput ini buat kamu Tuhan. Kalau fokusnya itu ditimpahkan kepada Tuhan, pasti merasa sukacita. Pasti punya kekuatan, pasti punya tenaga, pasti Tuhan mencukupi dengan cara yang ajaib. Oke? Amin. Amin. Lanjutkan baca ayat 10. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Terus? No. Kamu akan diperkaya dalam segala macam Iya. kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, karena kita ndak ejer-ejer, kita dengan sukacitanya melakukan semua untuk Tuhan. Tuhan akan apa? Membuat kita kaya. Jangan pikir uangnya loh ya. Kaya di dalam segala cara. Kaya memberi, kaya dalam perkataan, kaya dalam waktu. Kaya dalam waktu. Kadang ada orang itu begini, duh satu hari itu cuman bisa mengerjakan satu hal ya. Tapi kalau pikirannya dibuat untuk Tuhan, satu hari bisa mengerjakan 10 hal. Kaya dalam segala jalan, dalam memberi, dalam waktu, dalam segala sesuatu. Sehingga apa? Kita bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Oke? Ayat 12. Lola? Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Karena kamu sendiri bisa melihat, oh Tuhan, aku menjadi saksi hidup. Ternyata aku ngasih, Tuhan yang memberi, ya. Sering nggak saudara mengalami, saudara dikasih orang misalnya barang 2 biji sama, satunya bisa buat orang lain karena dikasih 2 yang sama. Itu banyak cara Tuhan memperkaya kita sehingga kita bisa memberikan terima kasih kita sama Tuhan, ya. Ayat 13. Lola, 13. 13, maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada, bentar, nih kayaknya salah nih bacanya. Iya, 2 Korintus 9. ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah. Mereka siapa? Mereka yang menerima berkat itu. Mereka yang kamu tolong. Mereka yang kamu jemput. Mereka yang menerima bagian dari pemberianmu itu. Mereka pun memuji Tuhan. Karena ketaatan kita. Oke? Ketaatan kita. Dan karena apa? And for your generosity in sharing with them and with everyone else. Jadi yang dapat kemuliaan siapa? Tuhan. Tuhan Allah. Yes. 14, ayo 14 dan 15 selesai ya. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Oke. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Nah, jadi Allah yang dimuliakan, ya. Jadi kita diperkaya dalam memberi. Kita diperkaya dalam memberikan kata-kata. Di dalam segala cara kita diperkaya. Karena apa yang Tuhan kasihkan kita, itu kita sambung kepada orang lain. Generosity. Jadi hidup kita itu mungkin tabungan kita tidak banyak.
Tapi hidup kita itu terus berputar dengan apa? Dengan kemurahan, dengan kepenuhan, ya, mengalir. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Ya, ini loh kalau kita memberi. Karena apa? Tadi kan saya sudah bilang, dicatat, Tuhan catat. Mungkin nggak bisa memberi uang, nggak bisa memberi hal-hal yang lain. Beri waktu untuk pelayanan. Tuhan tidak pernah melupakan. Karena begini, sebuah gereja, organisasi yang baik, yang besar, maupun yang kecil, maupun dalam kelompok persekutuan, kita tuh saling membutuhkan. Ya, nggak mungkin bisa satu orang melakukan semuanya. Masalah pertanyaannya, bisakah kita itu bertanggung jawab sama Tuhan? Contoh, saya kasih contoh ya, hal kecil, ini hal kecil. Misalnya, oke, saya kasih kamu tugas, oke, misalnya gini, si A, saya kasih kamu tugas main game, bikin game, ya. Si A gini, wah, aku gak seneng, aku sebetulnya kepingin jadi worship leader loh. Kenapa aku kok dipilih jadi game? Aku gak suka, aku game. Ya sudahlah, akhirnya karena dia nggak suka, dia kepinginnya jadi worship leader. Ini contoh ya, dipilihnya jadi pemain untuk main cuman game, merasa kok nggak ada rohani, seolah-olah begitu kan. Akhirnya tidak mempersiapkan game itu dengan baik, males-malesan. Saya kasih tahu ya, kalau saya begitu, is okay. Kamu nggak mau melakukan, is fine, oke? Nggak ada game, nggak apa-apa. Tapi kamunya loh yang bertanggung jawab sama Tuhan. Di situ Tuhan melihat, wow, ini orang dikasih hal kecil aja nggak bisa, apalagi mau dikasih hal besar. You know, apa Tuhan bisa count on you? Can God count on you? Itu pertanyaannya. God, can you count on me? Masalah kecil. Ya, masalah kecil. Jadi hari ini sampai di sini, tidak panjang. Mari kita diskusi bersama ya tentang ini ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau tambahan-tambahan karena kita masih ada 20 menit ya. Hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan lanjutkan bilangan 8 dan bilangan 9. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, kami hari ini sudah menerima firman-Mu. Tuhan, meskipun waktunya terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan mengajar kami lebih dalam lagi Tuhan, ke dalam hati kami masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami pelajari, bukan saja menjadikan satu pengetahuan, tetapi kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sebab kami tahu iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Biarlah kami mengerti dan belajar melakukan, belajar memberi dan memberi, karena itu semua adalah daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memperlebar pemberian kami Tuhan, dan kami belajar untuk taat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.